Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Antisipasi banjirop susulan, pemerintah Kota Mataram ajak warga membangun tanggul darurat. Seorang ibu rumah tangga di Lombok Barat diringkus polisi karena nekat mengedarkan narkotika di kawasan wisata. Kerap memangsa unggas milik warga, seekor ular sawah ditangkap tim damkar di salah satu rumah di Lombok Barat. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pemerintah kota bersama warga di pesisir pantai bergotong royong memasang tanggul sementara di permukiman nelayan untuk mencegah banjirop susulan. Langkah itu untuk mencegah semakin bertambahnya kerusakan jalan dan rumah akibat hempasan gelombang pasang di kawasan pesisir. Pemasangan tanggul darurat dari karung yang berisi pasir salah satunya dilakukan di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan yang menjadi wilayah terparah terdampak banjirop. Selain memasang tanggul di jalan yang ambles, karung pasir juga dipasang di sempadan pantai serta rumah yang pondasinya terkikis akibat banjir. Dari bawah ambil kan? Kalau di atas enggak, bawah dihantam, makanya harus kuat bawah. Kalau batu memang tidak kuat dari batu. Kalau karung sama gerai pasir. Harapan solusi permanennya apa sih Pak harapan? Ya. Itu bangun Ya kuat. yang beton bintang itu. Iya, seperti di Laksana itu kan kuat. Pecahkan ombak. Mecah ombak itu. Iya. Kemarin kan kalau kita lihat di lokasi, sebenarnya dari tahun ini, awal tahun itu waktu kejadian Pak Wali langsung turun tuh, langsung memimpin kegiatan untuk koordinasi dengan pihak manapun, ya, pihak pengampunya termasuk BWS. Waktu itu kami meminjam alat berat, termasuk mereka menyiapkan geobagnya, sehingga bersama masyarakat kita gotong royong untuk mengisi pasir di geobag itu langsung dijahit, sehingga harapan kami itu bisa menjadi penanganan sementara yang efektif. Selain mengajak warga mewaspadai dampak cuaca ekstrim, Pemda juga meminta nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas di perairan karena tingginya gelombang saat ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat meminta warga mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi setiap memasuki musim penghujan. Potensi bencana itu seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi di perairan. Menurut BMKG, kondisi cuaca ekstrim cenderung meningkat pada pergantian musim dan awal periode penghujan, akibat adanya peningkatan aktivitas awan konvektif serta fenomena angin muson yang membawa uap air dalam jumlah besar. Petugas juga memastikan curah hujan terjadi merata di Kabupaten Lombok Barat dengan intensitas mencapai 100 mm per jam hingga beberapa pekan mendatang. Untuk melihat potensi curah hujan sendiri di awal November nanti, perakiraan curah hujan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok, itu probabilitas curah hujan di atas 20 mm itu memang cukup tinggi, lebih dari 90%. Jadi untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan sekitarnya itu perlu mewaspadai kondisi cuaca ekstrim, angin kencang, bahkan puting beliung di masa-masa transisi ke musim hujan ini. Selain diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, warga juga diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi resiko bencana yang datang sewaktu-waktu. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan sertifikasi dapur makan bergizi gratis untuk mendukung program pemerintah di seluruh kabupaten kota. Petugas mendata saat ini baru 127 dapur MBG yang telah mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi dari total 350 unit yang beroperasi. Sementara sebanyak 183 lainnya masih dalam tahap penilaian oleh petugas dan kepastian layak atau tidaknya akan segera dipastikan pada pertengahan bulan November. Untuk mempercepat tahapan itu, Dinas Kesehatan Provinsi telah mengeluarkan surat edaran yang dikirim ke kabupaten kota agar penerbitan SLHS segera dilakukan oleh dinas di daerah masing-masing. Se-Indonesia, jadi poinnya ini ya, SPPG pada program MBG mohon untuk melakukan percepatan penerbitan dan teman-teman sudah melakukan ini. Jadi sekarang SPPG melalui SPI sudah kita sampaikan, silahkan segera berhubungan dengan puskesmas dan dinas kabupaten kota setempat untuk segera dilakukan penerbitan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang direkomendasikan. Kewajiban dapur SPPG mengantongi sertifikat SLHS menjadi aturan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh tahapan penyajian MBG dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, sehingga program itu dapat dinikmati masyarakat dengan aman. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Redi Sohi melaporkan. Pemerintah pusat mengeluarkan izin resmi tentang pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa melalui agen travel bagi seluruh warga. Hal itu sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Petugas menyatakan umroh mandiri memiliki mekanisme yang sama dengan penyelenggaraan melalui Biro Perjalanan. Hanya saja pelaksanaannya dipastikan lebih hebat karena warga dapat menentukan hari dan jasa layanan yang akan digunakan selama berada di Tanah Suci. Pada umroh mandiri, semua keperluan harus diurus sendiri, mulai dari paspor, visa, tiket pesawat, hingga pemesanan hotel. Meski dapat beribadah secara mandiri, namun jemaah diminta harus mempertimbangkan risiko seperti asuransi dan kemungkinan penipuan dari penyedia layanan yang tidak resmi. Kan terkait penyelenggaraan umroh memang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di antaranya persyaratan untuk bisa umroh mandiri itu minimal dia paspornya itu masih berlaku 6 bulan. Kemudian ada surat keterangan dokter, kemudian ada visa, baru bisa umroh secara mandiri. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah warga yang melaksanakan umroh mencapai 1.200 orang per tahun. Angka tersebut diprediksi akan meningkat setelah keluarnya aturan dibolehkannya melaksanakan umroh secara mandiri. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.